kitchen set bagus-bagus nih buat kantor baru. Selamat malam, Pak. Malam, Bro. Aduh. Kemana ayo? Udah lama kita Udah tidak lama. bertemu ya nih. Sudah setahun. Betul, setahun lebih. Sudah setahun ini. Ya. Setahun lebih ini kita tidak bertemu nih. Ya, tapi saya mau pamit, Pak. Baru juga datang udah pamit lagi. Saya mau pamit. Saya mau kembali ke kota asal saya. Kemana tuh? So, Anda mau ketemu sama bekas bos Anda? enggak, bukan. Oh. Saya mau naik gunung, Pak. Lihat Naik gunung. pakaian saya. Oh, ini Supporter sekali kan? Bukan Persib, Pak. Bukan Persib. Oh, sorry. Emang sama biru. Sorry, enggak. Saya mau ini naik gunung, Pak. Naik Sama gunung ya? teman-teman. Udah lama juga sebenarnya kita udah nggak ada apa ya. Enggak ada kasus juga. Ya Kasus. udah, saya mendingan Betul. gunung aja. Saya saking gak ada kasusnya, Pak. Giling. Apa? Biasanya saya koran yang baca ini kitchen set, Pak. Saya baca kitchen set sekarang, Pak. Enggak apa-apa, kan kantor kita baru apa? Belum, masih ada yang kontrak. Pak. Oh, masih ada. Tapi saya udah merancang. Kebetulan saya lagi main game Hertopia, Pak. Saya lagi suka desain-desain rumah. Saya Teoton, Pak. Lagi- Ada lagi bangun rumah ya. Betul. Pantesan ada ke Solo. Kenyang di saat rakyatnya kelaparan. Jadi kita 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Cuman ketika Bapak datang sini terus saya mau naik gunung, saya teringat satu kasus yang saya waktu itu cari juga, Pak. Apa tuh? Jadi ada sebuah kasus, Pak, ini kemarin tentang seorang pendaki gunung juga. Ah, Ini menceritakan tentang Ali dan temannya Himawan. Jadi kronologinya gini, Pak. Apa tuh? Ali dan temannya Himawan mendaki Gunung Selamat melalui base camp di Pajaya Desa, Selekatan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang pada Sabtu 27 Desember 2025 pukul 11. Oh, dia sama temannya berdua doang berarti? Berdua Wah, doang. gokil. Oke. Terus. Nah, ini menurut kakak dan bapaknya Ali. Almarhum Ali berpamitan kepada ibunya untuk mendaki ke Gunung Sumbing. Akan tetapi rencana menjadi berubah. Ada chatnya dan foto Ali ke orang tuanya. Jadi ini isi chatnya gini. Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Selamat kata Ali. Oh, Terus Ali juga ngirim foto. dia lagi ada di gunungnya. Ya lagi di gunungnya. Ya buat ngabarin kan tadi dia apa pamitannya ke Gunung Sumbing kan? Ya Kayaknya maju ke Selamat. Selamat agak beda tuh. Setahu saya Gunung Lumayan Sumbing. jauh sih emang. Gunung Sumbing dan Gunung Selamat tuh. Ya. Nggak, maksudnya dari jarak apa? Ketinggian di Gunung atas Medan segala macam. enggak, ini Jawa. Maksudnya trek yang ditempuhnya, tingkat kesulitannya, Pak. Ya itu. Jadi gimana Pak tadi? Nah, jadi ini ya, Ali dan Himawan itu mendaki Gunung Selamat dengan menggunakan metode tektok. Apa tuh metode tektok? Jadi kayak dia tuh seharian naik terus turun juga Oh, langsung. jadi langsung gitu ya. Iya. Naik terus one way mah satu jalur ya. Apa namanya? PP. pulang pergi. pergi. Betul. Berarti langsung ya di sini. Ya. Oke. Nah, keduanya belum turun sampai waktu yang dijadwalkan, yaitu Minggu sore 28 Iya. Desember. Kan tadi naiknya tuh jam 11 malam Betul, jam 11 27. malam, Oh, berarti 27. memang tektok sehari. Seharian langsung Itu doang digas. anjir. Iya. Orang tua Ali tak kunjung mendengar kabar anaknya. Akhirnya mengkonfirmasi ke base camp dan ternyata tidak kunjung ada. Tim SAR bergabung dengan Basarnas di Pemalang, BPBD dan relawan setelah menerima laporan akhirnya melakukan pencarian. Oke, berarti di sini orang tuanya inisiatif nih. Ya betul. Kayaknya dia kayaknya mereka nunggu kabar. Betul. Kok ini Udah. udah sore belum ada Udah kabar. seharian juga, Ah, gak ada kabar sama sekali. Kan namanya orang tua khawatir, Pak. betul. Nah, saat dilakukan pencarian, hanya Himawan yang ditemukan di sekitar pos 9 sedangkan Ali tidak ditemukan. Hah? Jadi cuma satu temannya doang tuh Himawan di Oke. pos 9 yang ditemukannya. Oh, sedangkan pas Ali- dicari tuh Iya, nemu. tapi si Himawan doang. Betul. Kemungkinan mereka Oke. terpisah ya, berarti kalau gitu ya. Ya mungkin ya. Oke. Nah, ini hasil dari operasi pencariannya, Pak. Mhm. Jadi operasi pencarian itu dilakukan 2 kali. Oke. Nah, yang pertama itu tim SAR gabungan yang didukung oleh para relawan melakukan pencarian di jalur di Pajaya ke arah puncak Gunung Selamat hingga kawasan Gunung Malang ke arah Purbalingga. Oke. Nah, teman korban Himawan ditemukan dengan keadaan kaki terluka.
maksudnya teman korbannya si Ali Himawan. Iya. Ya si Mawan tuh terluka ya, Ya, terluka ternyata. di kakinya. Menurut Himawan, survivor meninggalkan Himawan untuk mencari pertolongan ke bawah. Oh, Jadi itulah mereka berpisah ya di Betul. situ kayaknya. nah mereka kesulitan karena survivor atau korban tidak membawa apa-apa. Setelah memakan waktu lebih dari sepekan, proses pencarian Ali akhirnya dihentikan pada Rabu tanggal 7 bulan Januari. Pencarian dihentikan karena jalur pendakian dan cabang jalurnya banyak sehingga identifikasi perkiraan posisi korban tidak mudah, belum lagi cuaca dan medan jalur yang terjal. Hal ini pun disetujui oleh pihak keluarga korban. Oh, tuh kan benar. Mereka kesulitan karena Survivor tidak membawa apa-apa. Betul. Ya, itu dia karena kan tadinya mau tektokan doang gitu. Betul. Pasti nggak bawa perlengkapan yang terlalu inilah. Apalagi planning yang mereka rencanakan di awal itu Ya sangat singkat. ya jadi berbeda juga kan, Betul. tujuannya kemana, akhirnya nyampainya kemana. Ya mungkin kurang ya di situ. Nah, tapi operasi kedua tetap dilanjutkan atas inisiatif tim relawan. Oh. Operasi dilakukan dengan informasi yang didapatkan dari Himawan. 13 Januari tim menemukan dompet dan senter korban. Oh. Jadi udah ada mulai eviden tuh satu Iya. persatu ditemukan. Sehari kemudian pada Rabu 14 Januari pukul 10.22 WIB, Ali ditemukan di jalur pegunungan Gunung Malang dekat area Batu Watulangga di wilayah Pemalang. Lokasi itu tidak jauh dari titik dia berpisah dari Himawan. Padahal nggak jauh ya. Iya, betul. Ternyata. Oh, oke. Nah, ini hasil forensik atau pemeriksaan korban ya. Korban dapat dievakuasi dari tempat sehari setelah ditemukan Kamis pada tanggal 15 Januari karena kondisi cuaca buruk dan kabut kabut tebal yang menyulitkan tim di lapangan. Tuh di sini pun Iya. rescue Kesulitan cukup juga. kesulitan ya. Kesulitan. Berarti emang medan di Betul. Gunung Selamat ya? Ya, Gunung Selamat cukup apalagi sekarang kan gitu. cuaca lagi kayak gini ya, sering Ah, hujan itu. segala macem. Pasti kan berkabut. sebenarnya dari tahun kemarin Iya. lah, pertengahan Desember emang lagi ekstrim. Ekstrimnya betul. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Goteng Tarunadi Brata untuk dilakukan visum. Dokter Gunawan yang mengautopsi luar korban mengatakan korban meninggal 15 hari sebelum ditemukan. Oh, oke. Tidak ditemukan kekerasan ataupun pengayaan. Saat ditemukan pakaian korban tidak lenyap. Lengkap. Tidak lenyap. Saat ditemukan pakaian korban tidak lengkap. Hal ini diasumsikan bahwa korban meninggal akibat hipotermia. Oke. Penderita hipotermia biasanya mengalami paradoksikal undressing, yaitu dorongan untuk melepas pakaian meski sebenarnya sedang merasa dinginan atau kehilangan kesadaran. Jadi oke. bisa diindikasikan kenapa pakaiannya tidak lengkap, kemungkinan dia terkena Hipotermia, begitu. Tapi ini tuh jelas bahwa kayaknya korban memang tidak siap. Tidak siap dia dan tidak preparing untuk medan yang lebih lagi. Iya. Saya sih gak tahu ya perbandingannya Gunung Slamet sama Gunung Sumbing tuh sejauh apa. Saya bukan anak gunung, Pak. Iya, Mungkin betul. Kalau yang saya baca-baca emang medannya cukup sulit, apalagi dia melakukan tektok kan. Ya, Kalau di portal berita tuh berita nanya-nanya ke para yang suka naik gunung. ya. Secara tektok emang agak sulit. Yeah. Jadi si Gunung Slamet itu kan gunung Merapi masih aktif. Masih aktif atau enggak ya? Pokoknya gunung Merapi dan itu tuh benar-benar terjal apalagi ya, di ininya dan di juga, atasnya banget gitu. seingat saya juga itu banyak daerah-daerah yang sangat-sangat ekstrim ya, berbahaya juga ya. Betul. Spot-spot yang sangat-sangat terjal tadi seperti dikatakan, terus banyak jurang-jurang yang lumayan dalam. Betul, dan di situ pun penglihatan tuh agak masih banyak kabut lah. Iya, betul. Masih banyak kabut Nah, seperti itu kan yang jadi sebuah hambatan untuk tim Basarnas juga. Betul. Dan tim Yang SAR tadi ya. Karena emang kondisi cuaca pun tidak mendukung, makanya bisa berhari-hari banget itu untuk menemukan jasad korban. Iya, orang nggak tahu sih mereka tuh udah ahli kah, udah sering naik gunung atau enggak, tapi dengan persiapan seperti itu agak beresiko. Maksudnya mereka berdua naik gunung yang terbilang mungkin cukup sulit ya di kalangan para pendaki atau kayak gimana. Tapi persiapannya yang minim juga minim akhirnya. juga gitu.
Bahkan kan kalau ini kan asumsinya bahwa dia meninggal karena hipotermia, berarti secara pakaian pun mereka minim gitu. ya, kedinginan juga. Nah gitu Pak. Oke. Nah ini Apa gitu Pak? saya mengatur Pak sebenarnya. Jam 1 ya ini. Jam 1. Jam 1. Ini apa nama? Saya kan melihat video-video juga di TikTok ya Pak. Betul. Ada salah satu video yang benar-benar menyentuh hati saya Pak. Jadi orang tuanya korban, terutama bapak ya, saya melihat dia benar-benar memaksakan dirinya juga untuk mencari anaknya ya, kan saking apa ya rasa sayangnya. Gitu. Bahkan waktu itu saya lihat video emang bapaknya juga agak ini ya memaksakan diri juga sebenarnya dengan perlengkapan yang minim. Oke. Tapi dia mampu untuk menerjang apa namanya kayak rintangan-rintangan yang gitu. Bahkan sampai nyari ke spot-spot yang curam. Itu kan berbahaya juga Pak. Betul. Tapi itu ya perjuangan seorang bapak Pak. Iya, alhamdulillah ketemu ya alhamdulillah. Tapi ini sih menurut orang hal yang paling penting Pak. Maksudnya ya betul. Yang Pak harus dilihat ini adalah diambil pelajarannya lah. Adalah ya ini gitu, apapun misalkan mau naik gunung atau apapun harus dipersiapkan dengan baik. Matang, apalagi naik gunung sih bener. Betul. Naik gunung itu seharusnya hal yang bener-bener dipersiapkan secara matang-matang. Iya. Kan banyak kejadian sebenarnya hal kayak gini tuh karena mereka nggak siap kan. Betul. Gitu. Kan banyak juga yang FOMO ya masalah naik gunung. Nah, bahkan baru naik gunung sekali aja mereka udah bikin tutorial naik gunung Mbak di TikTok. Itu maksudnya buat mereka buat ini kan post-post media. Nah, betul. Kalau saya juga pernah baca ini tuh katanya dia juga bawa barang gitu, yang buat mantannya itu, tahu gitu. Tahu. Nah, dan beberapa apa yang tadi petugas APBD ya, apa sih kok APBD? BPP. Ketua BPBD. Nah, dia pernah bilang gini, harusnya diperketat lagi gitu orang yang mau naik secara TikTok. Betul. Karena emang dari sekian maksudnya dari tahun lalu gitu, emang udah banyak orang tuh lagi banyak melakukan TikTok. Kan sekarang lagi apa sih sebutannya? Bukan FOMO apa ya? Marak orang lari. Betul. Marak orang lari. Lagi fame. Iya, dan si Muncak dengan TikTok ini jadi naik juga gitu, dan banyak orang ngelakuinnya. Padahal ya mereka nggak terlalu terlalu siap atau apa gitu. Jadi ya banyak yang seperti ini kejadiannya gitu. Ya mungkin buat orang-orang yang pertama kali naik gunung ini pelajaran juga lah ya. Betul. Jangan saya pengen mendaki gunung yang paling tinggi. Betul, jangan belajar dulu aja dari yang enteng-enteng dulu aja. Iya, betul. Jangan memaksakan diri lah ya. Iya ya. Dan yang paling penting sih belajar pada ahlinya itu. Betul. Dan yang paling penting bahwa pakaian betul perlengkapan dan barang-barang cuaca juga Pak. Betul. Perlu lihat curah hujan. Kan kalau berkabut juga sangat bahaya, apalagi kalau misalnya maksain lagi kondisi berkabut Pak. Betul. Dan sebenarnya ini kan yang sering saya kan suka nonton Zawin. Iya. Maksudnya dia sering banget ya. Betul, dia sering ngomong bahwa ya naik gunung tuh jangan nyari have-nya doang atau gimana, tapi harus dipersiapkan juga gitu. Iya betul. Agar hal-hal seperti ini nggak kejadian kayak gitu. Nah Bapak juga hati-hati Pak mau naik gunung. Saya kan mau ke Solo. Oh iya benar. Bapak lagi ke Solo aja doang ya. Enggak, saya bersama ini pendamping. Oh, ada guide-nya. Bagus Pak. Gitu. Jadi saya mau pamit Pak. Jadi saya ditinggalin lagi Pak di kantor sendiri Pak. Saya kemarin. Nantilah kasus-kasus Pak. Kita berantas. Kita Bapak itu kitchen shot Pak. Mau bikin ini rumah MBG atau rumah MBG. Jadi para komunitas di luar sana, teruntuk kalian yang ingin belajar naik gunung, pelajarilah yang mudah-mudah dahulu. Dan jangan lupa yang paling terpenting adalah persiapkan segalanya secara matang-matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekali lagi para komunitas di luar sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.